Udah banyak pesertanya ya, 20. Ini yang apa, tamu yang diharapkan berapa ya? Halo Mbak Safira, bisa Ya Pak, bisa Pak ngecek enggak itu nama-nama yang apa, camaba gitu? Enggak bisa ya? Tidak bisa sepertinya Pak. Ini banyak teman-temannya Pak Kamidi nih malah ini. Banyak yang masuk. Iya, nggak apa-apa. Mantap. Teman angkatan atau teman polisi? Teman polisi nih, ada Bapak Kompol Sudarno. Malam Pak. Itu senior saya itu di Polda Waduh. DIY itu beliau. Malam. Malam Pak. Iya. Malam Komandan Kamiti. Malam Sehat selalu. Komandanku. Mohon izin Bapak Ibu, acara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Sudiana SHM Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jana Badra. Yang kami hormati Bapak Sunaria Raharja SHM Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Jana Badra. Yang kami hormati Bapak Kamidi SHMH, selaku narasumber. Serta yang kami hormati Bapak Ibu dan teman-teman semua, peserta seminar pada malam hari ini. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan, karena berkat rahmatnya kita masih dapat berkumpul bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber kita, meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Seminar online kali ini mengusung tema pentingnya pendidikan hukum di Indonesia. Hukum merupakan aturan yang berlaku dalam masyarakat dengan tujuan untuk menyelesaikan segala konflik yang terjadi dalam masyarakat. Pentingnya pendidikan hukum adalah guna kesadaran hukum dalam masyarakat, guna mengurangi resiko melakukan pelanggaran hukum. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, perkenankan saya membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, doa. Yang ketiga, mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Jana Badra. Yang keempat, sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jana Badra. Yang kelima, keynote speaker dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Jana Badra tentang proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Jana Badra. Yang keenam, acara inti. Yang ketujuh, doa. Kedelapan, penutup. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Dengan menundukkan kepala, saya pimpin doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Memasuki acara yang ketiga, yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Jana Badra. Kepada petugas kami persilahkan.
acara selanjutnya adalah sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jana Badra kepada Bapak Dr. Sudiana SHM. Kami persilakan. Baik, terima kasih Saudara Mbak Safira atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Pengurus Fakultas Hukum Universitas Badra Yogyakarta, dalam ini Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Sunaryo Rajo SHMH, Bapak pembicara yang kami hormati, Bapak Kamidi SHMH, alumni Fakultas Hukum Jana Badra, teman-teman panitia yang berbahagia, dan saudara-saudara sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Bapak Kompol Sudarno, SHMH, terima kasih Pak. Bapak Glender Pitoyo juga, SHMH ini rata-rata sudah lulus S1, S2. Ya, Bapak. Denny Kuncoro Sakti, SHMH, dan teman-teman lain yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Pertama-tama tentu mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak henti-hentinya kita diberikan kenikmatan, hidayah, inayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berhimpun secara daring dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan sedikit pun. Selanjutnya kami atas nama Fakultas Hukum Jana Badra menyampaikan rasa hormat dan terima kasihnya kepada panitia, narasumber, dan seluruh elemen, juga saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, acara semacam ini, webinar, sebenarnya poinnya adalah mempromosikan itu Fakultas Hukum Jana Badra yang dikemas di dalam sebuah webinar dengan tema pentingnya pendidikan hukum di Indonesia yang akan disampaikan oleh alumni Fakultas Hukum Jana Badra di S2 angkatan 2019, di S1-nya angkatan 2015 kalau tidak salah. Nanti akan diberikan testimoni ya terkait dengan pentingnya pendidikan hukum di Indonesia. Memang di akhir-akhir ini sejak era 4.0 itu hukum semacam dipandang terbelakang itu, tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Tetapi di balik itu sebenarnya seluruh persoalan di masyarakat, ujung tombak atau ultimum remediumnya hanya dapat diselesaikan secara hukum. Nah, maka Fakultas Hukum hadir untuk memproduk itu anak bangsa agar bisa lulus dengan profesional, bermartabat gitu, dan memiliki wawasan kebangsaan, nasionalisme, patriotisme sesuai dengan visi misi di Fakultas Hukum Universitas Jana Badra. Sehingga harapan ke depan penegakan hukum di Indonesia bisa memenuhi rasa keadilan, rasa humanis ya, yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pentingnya pendidikan hukum di Indonesia sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi tentu sejak awal kemerdekaan, bahkan jauh sebelum merdeka, pendidikan hukum di Indonesia sangat urgen. Sehingga
hampir seluruh perguruan tinggi itu memiliki fakultas hukum, memiliki prodi hukum. Dan sebagian besar masyarakat itu mengikuti perkuliahan, mengikuti pendidikan hukum di fakultas hukum di setiap perguruan tinggi tentunya. Dan memang itu menjadi sebuah kebutuhan, tentu harapan ke depan demikian. Sehingga kesempatan untuk menjadi orang yang di depan dalam proses penegakan hukum Indonesia ini harapan yang diangan-angankan atau yang diinginkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jana Badra. Nah, pada sisi lain tentunya masyarakat juga sangat ingin seperti apa hukum itu, memahami melalui pembelajaran secara formal dan juga bisa nanti lulus ya secara profesional untuk menerapkan ilmunya di masyarakat. Oleh karena itu Fakultas Hukum Jana Badra memberi kesempatan kepada masyarakat ya, terutama yang hadir pada malam hari ini dan mungkin juga nanti saudara-saudara yang ingin mengikuti perkuliahan di prodi hukum ya. Nah, kita tawarkan nanti melalui proses ini webinar ada bincang-bincang terkait dengan bagaimana perkuliahan di Jana Badra oleh narasumber Pak Kamidi dan juga oleh keynote speaker Pak Wadek II dalam hal internal di prodi hukum. Bagaimana proses pembelajaran dan bagaimana sistem administrasi pembiayaannya. Yang tentu itu menjadi banyak pertanyaan bagi masyarakat. Nah, itu harapan-harapan dari fakultas di dalam penyelenggaraan secara daring mengenai webinar ini. Ya, mungkin ini sebagai awal pertama. Nah, ke depan kita evaluasi kalau mungkin di awal-awal kita melaksanakan ya barangkali nanti mendapatkan respon dari sekolah-sekolah mungkin. Nah, nanti kita evaluasi ke depan bisa bermitra, ber-MOU dengan sekolah-sekolah agar bisa melaksanakan kegiatan ini secara efektif gitu ya dan efisien. Nah, ini sebagai permulaan, mungkin pesertanya tidak maksimal, tidak masalah. Yang penting event ini bisa terlaksana dengan baik. Saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan pada MC. Kami ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Jana Badra untuk sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya adalah keynote speaker dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Jana Badra kepada Bapak Sunaria Raharja SHM. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Tolong saya jadikan co-host Mbak Vira. Mungkin nanti bisa share screen beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat dan salam semangat bagi kita semua. Pak Dekan Fakultas Hukum yang kami hormati, Dr. Sudiana SHM Hum, Bapak Kamidi Lorosai itu ya, kok namanya Kamidi Lorosai gitu ya, Loro atau Loro itu ya, sebagai narasumber yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala
atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, gitu ya. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam rangka untuk webinar, ya, sekaligus merupakan reward bagi alumni Pak Kamiti yang telah lulus baik S1 maupun S2, karena sebenarnya ini jangan dianggap sebagai sebuah beban, jangan dianggap sebagai sebuah kewajiban, Mbak. Ini sebagai reward gitu dari alumni, ya, dari Fakultas Hukum untuk bisa kembali ke kampus lagi gitu. Kalau dulu Pak Karmidi kuliah, kami dosennya, sekarang tak balik gitu. Pak Karmidi coba sekarang jadi dosennya gitu. Kami selaku pendengar semuanya gitu, untuk bisa memberikan pencerahannya, sekaligus juga memberikan testimoninya di dalam webinar pada kesempatan kali ini. Nah, di kesempatan malam hari ini, ya, mungkin saya akan menyampaikan beberapa perkembangan baru setelah Pak Kamidi meninggalkan kampus di tahun berapa wisudanya Pak Kamidi? 2021. 2021 gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang saat ini menjadi concern dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, karena memang kami menyadari bahwa negara kita adalah negara hukum gitu. Dan hukum mestinya menjadi panglima, bukan kok politik mestinya, tapi hukum menjadi panglima di dalam setiap aspek kehidupan. Dan sesungguhnya kita menyadari bahwa tidak ada aspek kehidupan yang lepas dari permasalahan hukum gitu. Nah, teman, demikian kita juga menyadari bahwa kualitas hukum itu juga sangat ditentukan oleh institusi penyelenggara pendidikan hukum. Ya, karena bagaimanapun juga institusi inilah yang kemudian nanti akan menggodok, akan mengolah, mengkaji, menganalisis berbagai macam produk-produk hukum, ya, sebagai landasan bahwa kita itu adalah institusi yang memiliki kompetensi di bidang pengembangan hukum ke depan. Gitu. Nah, salah satu instrumen agar hukum kita itu berkualitas itu juga ditentukan oleh proses pembelajaran di Fakultas Hukum. Gitu. Karena bagaimanapun juga selama 3,5 tahun belajar di Fakultas Hukum itu tentunya bukan waktu yang sebentar gitu. Walaupun sebenarnya waktu 3,5 tahun itu belum cukup untuk mempelajari berbagai macam fenomena sosial, termasuk juga perkembangan hukum yang terjadi pada saat ini gitu. Nah, saya akan mencoba untuk memberikan perkembangan dan konsep ke depan bagaimana pengembangan Fakultas Hukum ke depan yang ada di Gadjah Mada. Maka orientasi proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sebagai kampus kebangsaan, karena memang harus kita akui bahwa kita Universitas Gadjah Mada ciri khas yang melekat di sana adalah nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Dan inilah yang kemudian selalu kita kita pupuk, kita tonjolkan bahwa ciri khas yang melekat di kampus Gadjah Mada adalah sebagai kampus kebangsaan. Nah, sebagai kampus kebangsaan, gitu ya, maka kita punya visi, gitu ya, mungkin bisa disampaikan. Jadi visi Fakultas Hukum itu adalah menjadi fakultas yang unggul gitu, di bidang pendidikan hukum, berorientasi pada global dengan mendasarkan pada nilai-nilai kebangsaan di tingkat nasional pada tahun 2030. Maka ke depan Fakultas Hukum dengan visi sebagai fakultas yang unggul, maka unggul ini nanti akan kita dorong di dalam konteks akreditasi kita, yang sampai saat ini alhamdulillah kita sudah berakreditasi A gitu,
untuk S1 dan insya Allah mohon doanya saja. Bentar lagi untuk yang magister hukum ini di bawah kepemimpinan Pak Dekan ini juga akan mencoba untuk setara dengan S1 ya. Mungkin magister hukum juga akan masuk pada akreditasi A gitu. Sebenarnya dulu itu nilai akreditasi magister hukum kita itu sudah A sebenarnya pada eranya Pak Kamiti itu. Cuman problematikanya karena S1 kita itu masih B gitu. Maka kemudian oleh Ban PT itu tidak dimungkinkan kalau S1-nya B kok S2-nya A gitu. Ya, kita mohon maaf Pak Kamiti, walaupun skor kita sebenarnya cukup lumayan tinggi, saat itu kita mestinya bisa masuk A gitu. Cuman karena kebetulan yang S1-nya masih B, maka kemudian magisternya tidak bisa A, Pak. Gitu. Nah, sekarang ini karena magister S1-nya sudah A gitu ya, maka insya Allah nanti kita segera menindaklanjuti visi fakultas sebagai fakultas yang unggul itu, nanti kita ikuti untuk ya magister A juga, magisternya ya juga A gitu. Sehingga dua-duanya itu nanti akreditasinya A. Maka kalau dua-duanya sudah akreditasi A, maka kita layak untuk memiliki predikat fakultas yang unggul di bidang pendidikan hukum. Nah, kemudian visi program studi hukum S1 menjadi program studi yang unggul. Ya, ini memang harus kita pahami gitu ya, unggul kita memang sudah A gitu. Ya. Dan mampu memecahkan permasalahan hukum dan kemasyarakatan gitu. Karena memang alumni kita itu diharapkan bukan hanya menguasai teori-teori hukum, tetapi juga mampu untuk memecahkan permasalahan-permasalahan hukum dan masyarakat. Sehingga harapannya ya kita tidak hanya sekedar kuat di bidang teori, tetapi juga kuat di bidang praktisi. Karena memang alumni-alumni kita itu sebagian besar itu menjadi praktisi hukum. Gitu. Ada yang advokat, ada yang polisi, ada yang hakim, ada yang jaksa, gitu ya, ada yang di birokrasi. Maka program-program studi kita ya yang unggul itu, maka di dalam konsep pembelajarannya ya kita mendorong agar alumni kita itu mampu menjadi praktisi-praktisi hukum yang memiliki kompetensi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan hukum dan kemasyarakatan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendasarkan pada rasa keadilan dan nilai kebangsaan. Ya, maka rasa keadilan dan nilai kebangsaan inilah yang kemudian kita tunjukkan. Maka kalau kemudian kita lihat dari visi program studi ini ada 3 kata kunci yang menjadi titik berat kita itu. Jadi yang pertama menjadi program studi yang unggul, kemudian yang kedua adalah mampu memecahkan permasalahan hukum dan masyarakat, serta yang ketiga adalah memecahkan permasalahan dengan mendasarkan pada rasa keadilan dan nilai kebangsaan. Nah, upaya untuk menyusun mewujudkan visi melalui itu ya, itu melalui apa yang kita sebut dengan rencana strategis. Nah, rencana strategis ini adalah upaya bagi kita untuk mengarahkan bagaimana kita mampu mencetak lulusan-lulusan yang berkualitas, baik tidak hanya sekedar menguasai masalah teori, tetapi juga mampu menguasai masalah praktek-praktek hukum. Nah, oleh karena itu, di dalam rencana strategis kita, itu ada 4 bidang yang kita lakukan. Yang pertama adalah peningkatan mutu proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas lulusan. Jadi yang pertama memang yang kita tingkatkan itu adalah mutu proses pembelajaran dalam rangka untuk meningkatkan kualitas lulusan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, peningkatan sumber daya manusia, baik tenaga pendidik maupun kependidikan, gitu ya. Jadi dosen, tenaga kependidikan, karyawan itu juga menjadi sarana pendukung di dalam proses mewujudkan visi dan misi fakultas. Kemudian peningkatan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah peningkatan sarana dan prasarana. Ini 4 sasaran di dalam mewujudkan visi dan misi fakultas. Nah, kemudian yang pertama tadi, jadi proses peningkatan mutu
pembelajaran untuk meningkatkan kualitas lulusan yang kita harapkan nanti mampu mencetak praktisi-praktisi hukum yang mumpuni gitu. Itu yang pertama, ya, kita mencoba untuk penyusunan dan peninjauan kurikulum secara periodik yang disesuaikan dengan DUDI. DUDI itu dunia usaha dan dunia industri gitu. Maka kurikulum kita pun sekarang ini diarahkan untuk mampu menangkap peluang-peluang di dunia usaha dan dunia industri. Ya. Bahkan bukan hanya sekedar mata kuliahnya, muatan-muatan di dalam mata kuliah, ya, itu selalu di-updating, ya, selalu diperbarui sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian yang kedua, ya, jumlah SKS yang wajib ditempuh untuk S1 itu adalah 144 SKS, gitu ya. Kemudian untuk S2 itu 40 SKS. Nah, dalam rangka untuk menyiapkan dunia usaha dan dunia industri, ya, sekaligus menopang peningkatan kualitas lulusan sebagai praktisi hukum, gitu ya. Maka di dalam muatan mata kuliah kita itu terdiri dari 55% teori dan 45% adalah praktek. Gitu. Jadi memang kita mendukung untuk menjadi praktisi-praktisi hukum, gitu ya. Maka kalau kita cermati sekarang di dalam muatan 144 SKS itu, ya, itu mulai semester 4 gitu ya, 4, 5, 6, 7 gitu. Itu muatan-muatan di dalam mata kuliah itu sudah case method. Ya, sudah berorientasi pada studi kasus gitu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu cermati sebenarnya teori itu hanya di semester 1, 2, 3 gitu ya. Sebagian 4 gitu ya. Tapi kalau sudah masuk ke semester 5, 6, 7 gitu. Itu sudah mengarah kepada materi-materi yang berorientasi pada studi kasus. Ya, jadi hampir semua mata kuliah di semester 5, 6, 7, ya, bahkan 8 itu, kalau emang ada 4 semester itu, kalau ada 8 semester itu, semuanya sudah berorientasi pada case method. Bahkan di dalam rencana pembelajaran semester gitu, maka dosen pun sudah memasukkan muatan-muatan studi kasus di dalam mata kuliah di semester 5, 6, 7. Ya, 5, 6, 7 itu, maka 55% teori, 45% adalah praktek. Bahkan kalau kita cermati, hampir semua lingkungan peradilan itu ada mata kuliah prakteknya itu. Ya, jadi ada mata kuliah praktek peradilan tun, praktek peradilan agama dan perdata, praktek peradilan praktek mahkamah konstitusi. Ya, ini semuanya ada. Bahkan beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan hukum-hukum 2 gitu, itu sudah berorientasi pada case method, studi kasus gitu. Kemudian untuk masa studi S1 ya paling cepat 3,5 tahun. Gitu ya. Jadi kalau kita cermati kemarin itu ada banyak yang 3,3 tahun setengah ya 3,6 ya tahun ya, itu sudah cukup lumayan banyak gitu ya. Kalau memang itu lancar maka bisalah 7 semester itu selesai. Kemudian S2 adalah 1,5 tahun desainnya gitu. Ya, walaupun sebenarnya dan kemarin memang ada juga yang 1,5 tahun selesai. Ya. Walaupun kemarin pada rapat judisium kemarin itu ya kita memang rata masa studi kita itu masih di atas 3,5 tahun. Tapi kalau mereka itu lancar gitu, itu 7 semester itu sudah bisa selesai. Kemudian untuk yang S2 itu 1,5 tahun atau 3 semester itu bisa selesai. Kemudian yang keempat, karena kampus kita adalah kampus kebangsaan gitu, maka nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme itu terintegrasi di dalam setiap mata kuliah. Jadi kalau kita cermati hampir semua mata kuliah itu menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Ya.
Bahkan untuk S1 ya terdapat mata kuliah pendidikan Pancasila dan pendidikan kebangsaan dan anti korupsi. Ya, karena memang desain kita itu adalah desain sebagai kampus yang nasionalis dan patriotis. Maka diharapkan di dalam mata kuliah pendidikan Pancasila dan pendidikan kebangsaan dan anti korupsi itu nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai semangat nasionalisme dan patriotisme muncul di sana. Sedangkan di S2, mata kuliah yang mengandung nilai-nilai kebangsaan itu ada di hampir semua mata kuliah di semester 1 ini. Ada politik hukum, ada teori hukum, ada sejarah hukumnya. Itu harapannya adalah untuk mengembangkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Kemudian proses pembelajaran ya untuk tahun akademik 2022-2023 gitu ya, sesuai dengan surat edaran rektor nomor 736 tahun 2022 di bulan Juli itu ya memang kita sudah dimungkinkan untuk mengadakan kegiatan tatap muka gitu ya. Jadi tatap muka ya luring gitu tanpa meninggalkan teknologi di tatap maya gitu. Karena memang kita sudah membangun sistem perkuliahan tatap maya yang semester-semester kemarin di era masa pandemi itu tidak bisa kita hilangkan gitu. Ya. Maka walaupun kita sudah tatap muka, tetapi fasilitas-fasilitas teknologi di era pandemi itu tetap kita gunakan. Maka di dalam surat edaran itu ya, perkuliahan tatap muka yang digabungkan dengan tatap maya gitu. Jadi kalau tatap muka itu minimal 7 kali, tatap maya maksimal 7 kali. Jadi mungkin nanti bisa 50-50, tetapi ketentuannya yang maksimal 7 kali tatap maya dan minimal 7 kali tatap muka. Ya. Karena memang perlu kita cermati di dalam proses pembelajaran itu, pada saat kita itu hampir 2 tahun tatap maya, itu ada beberapa nilai-nilai proses pembelajaran yang tidak tepat sasaran gitu. Ya, maka perlu kemudian kita kembali ke tatap muka ya, yang kemudian dikombinasi dengan teknologi tatap maya. Kemudian mekanisme pembelajaran kita sudah berbasis OB gitu ya, outcome based education gitu. Ya, di dalam mekanisme pembelajaran berbasis OB ini ya, maka penilaian dilakukan secara komprehensif. Jadi tidak hanya berdasarkan UTS dan UAS. Akan ada kemungkinan nanti ke depan UTS dan UAS itu bisa dihilangkan itu. Tidak mesti ada UAS, tidak mesti ada UTS, tetapi nilai-nilai yang nanti menjadi nilai total, nilai akhir itu adalah nilai-nilai komprehensif gitu ya. Bisa tugas, bisa kemudian studi case gitu. Nah, itu bisa menjadi parameter untuk pengembangan ke depan gitu. Kemudian sistem pembelajaran kita melalui LMS, gitu. Jadi memang walaupun kita sudah tatap muka, tetapi LMS tetap kita gunakan, Learning Management System tetap kita gunakan. Jadi kita tidak akan meninggalkan teknologi di perkuliahan daring. Dengan menggunakan Microsoft Teams, Zoom, ataupun Google Meet. Jadi memang tiga-tiganya ini biasa kita gunakan di dalam sistem pembelajaran yang berbasis pada learning management system gitu. Karena memang di dalam LMS itu semuanya terrekod, kehadiran terrekod, keaktifan terrekod gitu ya. Kemudian nilai-nilai tugas juga terrekod gitu. Nah, khusus untuk yang kelas B karena memang kita ada 2 kelas di dalam memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk kuliah itu. Ada kelas A dan kelas B gitu. Yang kelas A itu adalah kelas pagi, kemudian kelas B itu adalah kelas malam gitu ya. Bahkan kalau kita cermati satu-satunya fakultas hukum yang akreditasinya A tetapi masih memberikan kemungkinan untuk mengadakan kelas khusus ya. Kelas malam itu hanya Jurusan Jana Badra gitu. Karena memang kita punya komitmen bahwa mereka-mereka yang tidak mungkin kuliah di pagi hari itu bisa kita berikan kesempatan untuk bisa kuliah di malam hari gitu ya. Jadi khusus B itu perkuliahan dilaksanakan mulai dari jam 16.30
Itu sampai kemudian nanti paling lama jam 10. Ya, jam 10 malam karena memang ada beberapa yang memang terpaksa kita kuliah sampai jam 10 walaupun sebenarnya efektifnya biasanya sampai dengan jam 9 malam gitu. Kemudian sarana dan prasarana pembelajaran yang sudah kita dukung karena memang kualitas lulusan, kualitas kurikulum, kualitas pembelajaran itu sangat ditentukan oleh sarana dan prasarana yang ada. Jadi pertama memang kita punya ruang kuliah yang representatif gitu, semuanya ber-AC, LCD ada, jaringan WiFi yang memadai. Sekarang kita punya jaringan yang terbaru, sudah migrasi itu. Kalau zamannya Pak Karmidi dulu kuliah WiFi hanya di lantai 2, sekarang semua tingkatan lantai 1, lantai 2, lantai 3 semuanya tercover dengan WiFi. Katakanlah kemudian kita nanti kuliah di lantai 3 pun kita sudah nggak ada masalah, sudah tidak trouble lagi gitu. Ya. Kemudian ruang peradilan semu kita ada 2 ruang peradilan semu kita sudah cukup lumayan mewah yang satu dan tahun ini sebelahnya kita mengikuti ruang sebelahnya 2 ruang peradilan semu nanti memiliki standar yang cukup lumayan bagus gitu. Ya, kalau Bapak Ibu bisa tengok di ruang peradilan semu, ya ini tahun ini kita juga akan menggarap ruang peradilan semu sebelahnya. LKBH kita juga aktif gitu. Ya, beberapa penyelesaian sengketa baik litigasi maupun non litigasi bisa ada di LKBH gitu ya. Dan sekarang sudah mulai aktif gitu. Kemudian sentra HKI kita punya, pusat kajian hukum dan konstitusi ada, pusat hak asasi manusia, UPSH, e-library, ini juga sudah mulai, kita mendapat hibah MBKM di tahun 2021 dan 2022 ini cukup lumayan bagus nanti kita, e-library kita juga akan kita bangun. Kemudian fasilitas ramah difabel di lantai 1, kita sudah siap, walaupun kita belum ada mahasiswa yang difabel, tetapi kita sudah persiapkan itu. Ada kamar mandi difabel, kemudian ada jalur-jalur untuk difabel gitu. Ya. Kemudian kita bangun fasilitas penunjang, kamar mandi kita yang lantai 1 sekarang sudah mulai bagus Pak Karmidi gitu. Ya, kalau dulu masih kamar mandinya di sebelah timur gitu kurang bersih. Nah, sekarang di setiap lantai 1, lantai 2, lantai 3 kita juga bangun ya untuk memberikan fasilitas kenyamanan. Jadi sebelum September perlu mulai kegiatan perkuliahan, ini fasilitas sudah memadai. Ruang audiovisual, ya kita juga nanti akan kita bangun juga di lantai 2, gitu ya. Ruang meeting room yang cukup lumayan canggih, gitu. Nanti juga kita siapkan untuk fasilitas-fasilitas webinar, gitu. Kemudian lahan parkir yang luas, ATM, sarana ibadah dan kantin kita juga sudah punya, gitu. Jadi kalau ATM juga sudah siap di depan gitu, kemudian parkirnya luas, sarana ibadah juga memadai, kantin juga ada gitu. Nah, biaya perkuliahan ini yang agak murah gitu. Jadi walaupun kita sudah akreditasinya A, tetapi juga tidak mahal gitu ya. Jadi uang pendaftaran kita masih 500.000 untuk kuliah S1 gitu. Kelas sore, kemudian sumbangan Tridharma 10 juta dapat diangsur 4 kali. 4 kali bahkan bisa diangsur 8 kali itu Pak. Gitu. Jadi 10 juta diangsur 8 kali ya. Jadi itu sampai dengan semester 4 ya. Jadi 2 tahun gitu. Kemudian nanti di semester 4 itu bisa dibayar 2 kali yaitu pada saat registrasi dan sebelum UTS gitu. Ini cukup lumayan murah gitu ya. Kemudian UKT kita itu 3.850.000 ya. Ini juga dibayar 2 kali gitu. UKT itu juga tidak dibayar tidak apa. Makanya kalau yang sumbangan Tridharma itu sampai 4 semester gitu ya. Yang UKT ini ya itu sampai juga dengan berapa? Semester 7. Ya, itu 3.850.000. Dibayar 2 kali yaitu 50% pada saat diregistrasi dan 50% sebelum UTS gitu. Dan biaya perkuliahan S2 itu ada 1 juta untuk pendaftaran dan penyegaran. Alumni kita 6 juta per semester, sedangkan non alumni 6,5 juta. Gitu. Ini juga dibayar 2 kali itu, ya, 6 juta itu semesternya. Jadi pada saat registrasi dan pada saat sebelum UTS gitu. 6 juta. Kemudian bimbingan seminar dan tesis itu 3 juta, gitu ya.
Kemudian untuk kelebihan 4 semester itu 500.000 per semester gitu ya, dan uang tunggu wisuda 250.000. Gitu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya gitu ya, dan ini semoga bisa memberikan pencerahan bagaimana perkembangan Fakultas Hukum ke depan, dan sekali lagi mohon doa restunya gitu. Semoga nanti Magister Hukum bisa mengikuti program S1 untuk akreditasinya biar segera sama ya, untuk mendapatkan predikat unggul dan sama-sama. Nah, karena memang perhitungan kemarin itu kita prediksi ya, itu sudah bisa masuk ke akreditasi unggul. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sunaria Raharja SHM selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Jana Badra untuk keynote speaker yang telah disampaikan. Acara selanjutnya adalah acara inti. Langsung saja ya. Pak Kamidi udah siap belum, Pak? Kita modelnya talk show ya, jadi nggak pakai PowerPoint atau presentasi ya Pak ya. Ini untuk teman-teman kami himbau untuk coba bisa di nyalakan kameranya ya. Nah, ini Pak Sudarno udah on kamera. Oke, kita masuk ke acara inti. Mohon izin ini senior saya Pak Kamidi Loresai SHM Komandan, Pak Komandan sehat Pak? Alhamdulillah Ibu Safira. Ibu Safira, saya junior Bapak ini. Saya sukanya sama teman-teman penegak hukum ini, jiwa korsanya kuat ya. Satu orang yang mengisi semuanya ikut, ini luar biasa ini. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu sekalian, teman-teman juga ada teman-teman mahasiswa maupun siswa-siswi SMK mungkin ya. Kita sudah sudah menghibau juga ke Pak Kepala Sekolah Pak Kamidi nih, buat teman-teman kenal nih Fakultas Hukum Jana Badra tuh gimana nih lulusannya, keren-keren nggak kayak Pak Kamidi gini. Oke, Pak Kamidi, sehat ya Pak ya? Siap ya kita testimoni nih, testimoni. Pertama Mbak Safira, ya. Ya, pertama kalinya nih alumni yang kita testimoni. Oke Pak, mungkin karena memang tema kita tentang pendidikan hukum di Indonesia, saya ingin tanya nih Pak ke Pak Kamidi. Gimana sih pandangan Bapak tentang arti penting dari pendidikan hukum di Indonesia sendiri? Oke Pak, coba Pak. Terima kasih Mbak Safira atas kesempatan yang diberikan pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Dekan, Bapak Dr. Sudiono SHM, Bapak Wadek, Bapak Sunaria SHM, senior kami, Bapak Sudarno SHMH, salam hormat, selamat malam, mohon izin Bapak Sudarno, mungkin ada kekeliruan, kesalahan kami nanti, mohon untuk dibimbing. Untuk masalah dan yang kami hormati, tidak lupa rekan-rekan angkatan kami, baik S1, S2, yaitu kelompok Magelang, Bapak Glenn, Bapak Yubaidah, Bapak Elpa, yang mengajak saya sampai saya S2. Sebetulnya saya S1 pun tidak kepikiran, tidak kebayang. Sampai bisa S2, alhamdulillah sekali. Terima kasih atas spot motivasi rekan-rekan dari Magelang, yaitu terutama Bapak Glenter, Bapak Yubaidah, Bapak Elpa, dan loncat ke Klaten yaitu Bapak Polo, mungkin yang malam hari ini belum bisa hadir. Terima kasih ini untuk jumpa dan reuni setelah kami lepas 2000 di wisuda 2021. Ternyata alhamdulillah dengan penjelasan dari Bapak Sunaria, peningkatan perkembangan perkuliahan maupun kampus luar biasa sekali.
baru 1 tahun kami meninggalkan kampus, ternyata luar biasa perkembangannya. Hebat sekali. Semoga kedepannya lebih hebat lagi. Terima kasih untuk masalah pendidikan hukum di Indonesia. Sedikit, yaitu sudah dijelaskan oleh Bapak Sunarya bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka hukum merupakan panglima tertinggi. Pepatah kadang Pak Sunarya, Pak Sudiana menyampaikan dunia ini mau runtuh pun hukum harus ditegakkan. Itu yang kami ikuti. Pendidikan hukum yaitu bertujuan meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Di mana masyarakat apabila sudah sadar hukum, maka akan tahu kewajiban dan haknya. Di mana biasanya sesuai penelitian wilayah yang masyarakatnya banyak tentang kesadaran hukum, maka akan menunjukkan wilayah tersebut kesejahteraan dari masyarakat tersebut. Itu yang bisa kami sampaikan masalah kenapa, apa pentingnya pendidikan hukum di Indonesia, yaitu Indonesia adalah negara hukum. Kita dari buka bangun tidur sampai mau tidur, di situ banyak peraturan-peraturan, hukum-hukum yang harus kita lalui. Baik kita mau makan, mau harus hukum-hukum. Hukum tidak harus hukum positif, namun ada hukum adat, lingkungan, itu seperti itu. Mohon izin, mohon maaf tadi belum perkenalkan diri, saya langsung nyosor ke pokok materi. Mohon maaf, izin memperkenalkan diri. Saya nama Kamidi SHMH yang memberikan gelar beliau Bapak Sudiono. Kenapa di belakang saya ada lorosainya itu untuk kenang-kenangan kami selama 7 tahun dulu di Timur sebelum menginjakkan kaki di Pulau Jawa. Itu yang untuk tugas kami sekarang di Polres Magelang. Dipercaya oleh pimpinan untuk menjadi Kaur Bin Opsnal Satreskrim Polres Magelang. Yaitu sejak Desember 2021. Memang manfaat kami belajar hukum di kedinasan kami setelah kami lulus S1, kami dipromosikan menjadi Kanit Reskrim, bahwa sebelumnya kami ditugaskan sebagai Kanit Pamovit. Namun setelah S1 kami dipromosikan menjadi Kanit Reskrim. Setelah S2 lulus wisuda Agustus Desember kami diberi tugas oleh pimpinan untuk menjabat sebagai Kaur Bin Opsnal Satreskrim Polres Magelang. Di mana suka dan dukanya selama kami kuliah S1 memang kalau dirasa laju dari Magelang berat sekali. Karena harus ditempuh setiap hari kecuali Sabtu Minggu. Karena di sana mata kuliahnya penuh, padat, dan saya senang sekali karena kami berkuliah itu untuk mencari ilmu, bukan untuk mencari ijazah. Karena ijazah bagi kami, mungkin beliau Bapak Sudarno udah paham, di kepolisian kurang mendukung karir. Tidak seperti di ASN apabila kita udah S1 mungkin tadinya golongan 2, punya S1 bisa kita penyesuaian S2 golongan 3, nanti setelah S2 kita bisa naik golongan lagi. Namun di kepolisian tidak seperti demikian, apalagi untuk perwira
Itu untuk menambah wawasan keilmuan kita, mendukung untuk jabatan maupun kepangkatan kita. Itu makanya kami kuliah di S1 sampai pernah karena capek pulang dinas tidak pulang dulu, bawa ganti, kadang pakai celana dinas, sepatu cat sudah kami siapkan. Pernah ngantuk di jalan naik sepeda motor terjatuh. Alhamdulillah tidak apa-apa. Terus alhamdulillah selamat bisa meneruskan sampai ikut KKN sampai wisuda S2, S1. Kemudian S2 kami merasa tidak salah memilih Jana Badrah karena apa, di semester awal kami suka sekali di mana di sana dosennya dari UGM, kadang dosen tamu seperti pernah Profesor Edi yang kalau tidak salah sekarang jadi Wamenkumham. Itu pernah mengisi kami merasa ya bersyukur sekali lah apabila mungkin kalau ditinjau dari materi kita bayar kuliah sekian namun dengan dosen-dosen yang mumpuni berkualitas saya rasa tidak mahal, kecuali kalau yang berkuliah berorientasi hanya yang penting dapat titel ataupun ijazah, itu mungkin lain. Namun kami tidak seperti itu karena ijazah buat kami juga tidak berpengaruh. Yang kami pengaruh itu sedikit ilmu dan tambah saudara. Seperti saya jadi kenal beliau, komandan saya Bapak Kompol Sudarno SHMH yang luar biasa. Itu sudah kompol masih mau kuliah lagi. Nah itu salah satu tantangan kami. Yang berikutnya, yang jelas yang satu itu dulu aja saya merasa bangga, senang kuliah di Jana Badrah. Apalagi yang sekarang ini fasilitasnya sudah tambah luar biasa yang seperti sudah dipaparkan beliau, Wadek Bapak Sunarya. Itu tambah wifi, saya lihat tambah bersih sekali. Saya lihat juga peradilan semuanya untuk praktek peradilan semu. Sekarang mejanya apa luar biasa sekali diukir. Itu saya ikut bangga. Monggo untuk rekan-rekan mungkin yang baru S1 untuk melanjutkan S2, saya rasa kalau kita disiplin insya Allah akan tepat waktu. Alhamdulillah kami 5 tahun bisa menempuh dari S1 sampai S2. S1 walaupun terseok-seok, alhamdulillah nilai pass and grade bisa lulus tepat waktu. Terus S2 alhamdulillah dengan bimbingan beliau-beliau dan motivator Bapak Glenter, rekan-rekan dari Magelang, Bapak Zubaidah, Mas Elva dan dari Klaten Pak Polo, jadi saya ikut semangat. Padahal tadinya saya tidak kepikiran mendaftar, tapi karena beliau saya bisa MH. Namun apa artinya kalau kita SH maupun MH, kalau mungkin wawasan masalah pengetahuan kita itu tidak dapatkan ataupun memenuhi kriteria titel tersebut, kita akan, kalau menurut pribadi saya akan malu kita SHMH namun pengetahuan tentang hukum minim. Makanya dulu saya bukannya saya sok gimana, rekan-rekan ada tugas tidak bisa berangkat, saya tidak ada tugas, saya kendati touring, nah pakai mantel musim hujan itu sering kami lakukan. Itu sampai kadang pernah jatuh sekali itu karena di perjalanan ngantuk dari dinas,
lepas baju, ganti kaos, beradat ke Jogja. Itu ngantuk sampai sebelah rumah sakit Sleman. Alhamdulillah tidak apa-apa. Mungkin karena Allah masih melindungi kami, jadi alhamdulillah selamat. Untuk rekan-rekan yang sudah SH, MH, mungkin yang sekarang berprofesi sebagai advokat ataupun pengacara atau praktisi hukum lainnya, monggo jangan cukup puas sampai di situ. Mungkin untuk mengasah keilmuan yang didapat di kampus, kita harus banyak praktek dan banyak membaca serta menambah wawasan. Mungkin konsultasi, mungkin gelar suatu perkara, gelar suatu kasus untuk memecahkan suatu permasalahan. Itu mungkin akan menambah wawasan kita. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, monggo Ya, pembawa acara kami saya ingin kembali. tanya-tanya sedikit nih. Bapak tadi bilang saya awalnya nggak minat nih di Jana Badra, tapi akhirnya karena support dari teman-teman semua, saya bisa sampai MH gitu ya Pak ya, alhamdulillah. Nah, yang saya pengen tanya, ada nggak sih Pak manfaat yang Bapak rasain banget setelah Bapak kuliah di Jana Badra sampai MH ini? Baik, terima kasih Mbak. Alhamdulillah. Kalau menurut saya manfaat sekali. Yang jelas dulu sebelum kuliah kami juga pernah di reskrim. Setelah kuliah akan beda lain. Yang jelas pengetahuan sedikit-sedikit walaupun mungkin karena dari faktor U. Kalau di kampus kita mantuk-mantuk, ada dosen memberi penjelasan, pengarahan, kita mantuk-mantuk masuk. Rasanya masuk. Namun kalau dosennya keluar, ilmunya kok rasanya ikut keluar. Enggak mau berhenti. Itu untuk yang jelas faktor U jelas itu kenapa kami ke Jana Badra enggak salah. Saya sebetulnya dulunya pun kami awam tentang kampus-kampus mana yang harus kami pilih. Namun mungkin ini petunjuk dari Allah. Saya jadi dipertemukan di Jana Badra. Saya merasa tidak salah. Yang jelas baik manajemennya, administrasinya tertib sekali. Karena ada rekan-rekan yang kuliah di kampus lain, kadang pembayarannya lebih mahal. Kalau di lapangan setelah mereka lulus, kami lulus pun sepertinya kualitasnya beda, Mbak. Bukannya kita menyombongkan diri, angkuh atau bagaimana, kita merasakan sendiri. Mungkin bisa ditambahkan mungkin dari Pak Glenter yang bagian SDM Polres Magelang, mungkin bisa nambahi bagaimana kualitas dari lulusan Jana Badra dibanding dengan rekan-rekan yang ada di Polres Magelang yang kuliah di lain tempat. Biayanya lebih mahal, kualitasnya saya rasa tidak kalah. Jadi yang memotivasi kenapa kok saya sampai kuliah, yang jelas faktor U dan faktor E. Itu, Mbak. Ini ada faktor U dan faktor E ini, Pak. Mungkin ini kan sudah dirasa, dan gimana sih Pak cara Bapak untuk memotivasi diri untuk tetap bisa kuliah dan berprestasi di Jana Badra? Yang motivasi diri itu sebetulnya tidak lain hanya kita ingin tahu, kita ingin bisa, kita jangan sampai kalah dengan yang lain. Yang jelas kami sebagai petugas kepolisian itu yang dihadapi itu masyarakat yang majemuk, tidak hanya yang berijazah maupun berwawasan
di bawah kita, namun banyak yang berijazah dan berwawasan di atas kita jauh. Jadi kita jangan sampai kalah. Kita umpamanya memberikan sambutan di pertemuan ataupun mengisi acara atau rapat yang lain, mungkin Pak Camat, Pak Sekretaris Daerah, beliau bertitel dokter Andes atau SH atau MH, kita cuman nama aja dengan pangkat. Itu akan mempengaruhi, pertama yang jelas penampilan kita, terus cara duduk kita. Kalau kita tidak ada titelnya, saya rasa umpamanya sambutan oleh Bapak itu kami mungkin para pendengar maupun peserta rapat mungkin dilihat dari kalimat dan kata nama itu mungkin kurang greget. Namun mungkin kalau kita ada SH, MH, beliau akan mungkin mempertimbangkan. Sebelumnya kalau tidak ada SH, MH mungkin cuma SMA. Itu yang memotivasi saya. Jadi saya bukannya saya harus bagaimana. Yang jelas alhamdulillah setelah SH dan mendapat MH, juga perhatian pimpinan terhadap kita juga beda. Terus kita cara bergaul kita juga sudah beda. Mungkin kalau kita disuruh diperintahkan pimpinan, mewakili pimpinan, menghadiri rapat ataupun pertemuan, kita pun sudah punya senjata percaya diri di situ. Demikian, Mbak. Iya, Pak. Saya sedikit tanya nih. Bapak tadi bilang lumayan apa ya, daripada yang lain administrasinya lebih bagus gitu. Kalau menurut Bapak ya untuk biaya, kalau menurut Bapak biaya di Jana Badra tuh masuknya mahal apa cukup ekonomis ya, Pak ya? Baik, terima kasih. Dari tadi kok pertanyaannya sedikit terus, tapi kok tambah terus ya, Mbak. Ya, untuk masalah biaya saya rasa itu standar. Kalau menurut saya, karena saya terkena faktor E aja masih bisa terjangkau. Apalagi yang sudah double gardan mungkin akan lebih mudah lagi. Kenapa kok saya bilang sampaikan administrasi tertib? Karena perbandingan rekan-rekan yang ada yang berkuliah di selain Jana Badra itu biasanya akhir semester akhir mereka catat, mereka kumpulkan kwitansi, namun dalam akhir semester mau pendadaran maupun mau wisuda biasanya kok ada tagihan-tagihan yang tidak masuk di logika mereka. Namun kalau di Jana Badra yang jelas tertib sekali. Terus waktu kami S1 pun saya rasa terjangkau karena per bulannya itu 400. Ya Pak Dekan, itu alhamdulillah meringankan kami. Mungkin ya rezeki kami juga mungkin Bapak Dekan. Iya. Itu ya, jadi 400 di tiap bulan. Jadi tidak semesteran kalau dulu, karena dulu baru mengejar ke akreditasi A. Namun setelah akreditasi A, fasilitasnya juga tambah luar biasa, seperti fasilitas-fasilitas pengajaran, praktek-praktek itu sudah luar biasa ya. Saya rasa masih wajar juga kalau itu naik. Itu karena mengikuti perkembangan terus fasilitas yang diterima mahasiswa. Namun saya rasa masih terjangkau. Tergantung kita main kita kuliah itu mau cari ilmu atau mau cari ijazah.
Kalau harapan kami bagi yang muda-muda, carilah yang ilmu. Jangan ngejar ijazah. Karena ijazah kalau baru-baru kita akan merasa bangga, namun kalau lama-lama kita tidak berilmu, nanti suatu saat di tengah-tengah masyarakat kita ada pertanyaan dari masyarakat, mungkin ada yang konsultasi, kita tidak bisa memberi pencerahan di situ. Nanti paling yang datang konsultasi kalau di depannya enggak apa-apa, pulang paling keluar kata-kata yang kurang mengenakan, mungkin merasa tidak puas. Kalau merasa tidak puas mungkin wajar karena ya? kita bukan alat pemuas ya Mbak ya. Itu Apa aja gitu ya? mungkin yang lain. Pak. Ada teman-teman mungkin yang dari Mungkin dari Magelang bisa menambahkan, monggo Pak ya Grenter. teman-teman ini Kita anggap aja kita di sini reuni, mungkin Bapak Kompol Sudarno, monggo mungkin ada senior yang ingin saya, komandan disampaikan, saya. gantian nih kita. Ini ada teman-teman calon yang mau tanya-tanya tentang Jana Badra nggak ya? Atau ini mahasiswa juga nih? Ya, Monggo izin. mungkin yang lain yang Oh, Pak Glenter, monggo Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Makasih Pak Genter. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Sudiana dan Bapak Wakil Dekan, Pak Sunarya, Mbak Vera, dan rekan-rekan, selamat hormat Pak Kompol Sudarno, senior. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Izin Pak Dekan, ini saya membawa rekan-rekan Bintara Remaja ini. Oh iya, makasih. 9 anak ini atau 10 ini kurang lebih. Iya, alhamdulillah. Nah, monitor dari awal tadi sudah mengikuti dan mudah-mudahan atas pencerahan dari Bapak Kamiti Lorosai SHMH bisa tertarik itu ya. Adik-adik bisa tertarik, dan apa yang telah disampaikan oleh Pak Kamiti hampir semuanya benar ya, semua benar. Dan alhamdulillah apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kamiti kaitan dengan support yang dari rekan-rekan, memang dari kami yang ngejar-ngejar waktu itu. Udah langsung aja ke S2 jangan gitu. Jadi alhamdulillah kita dari Magelang berempat bisa menyelesaikan S2-nya. Kemudian izin Pak Dekan dan seluruh yang hadir di sini sedikit menambahkan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Kamiti, bahwa prinsip kami adalah bukan hanya selembar kertasnya, ya, jadi bukan hanya ijazahnya yang kita cari. Namun demikian, ya alhamdulillah waktu di S2-nya malah justru kita bisa full mengikuti semua pelajaran materi-materi hukum yang disampaikan oleh Bapak Dekan, Bapak Ibu yang dari Jana Badra ini sangat-sangat memang luar biasa. Jadi bisa menggiring atau membawa kami secara keseluruhan untuk rekan-rekan kami yang S2, leteng-leteng S2 atau S1-nya semuanya saya istimewa semua. Memang ada juga 1-2 yang tertinggal, namun demikian tetap dengan semangat yang tinggi bisa menyelesaikan target-target tersebut. Walaupun apa yang disampaikan oleh Pak Kamiti tadi memang benar bahwa sesuai dengan ijazah itu dibagi kami di kepolisian itu memang karena sudah ada aturan tersendiri, jadi untuk penyesuaian itu tidak sama dengan di ASN atau di PNS. Namun demikian kami alumni dari Jana Badra sangat bangga sekali, sangat bangga dan berterima kasih atas bimbingan, atas ilmu-ilmu yang diberikan oleh
beliau-beliau Bapak Ibu dosen di Jana Batra ini, kami sangat istilahnya bangga dan terima kasih sekali. Mudah-mudahan nanti adik-adik saya, junior-junior saya ini bisa mengikuti jejak kami, dan bisa berkuliah di Jana Batra. Karena apalagi nanti S1 sudah jelas reakreditasi A, kemudian nanti insya Allah ke depannya juga S2-nya juga mudah-mudahan dengan cepat bisa terakreditasi A juga. Karena semua fasilitas yang ada di Jana Batra insya Allah sudah memenuhi syarat standarisasinya untuk menuju ke S2 yang akreditasi A. Demikian untuk ini saya sampaikan karena saya selalu mensupport kepada junior-junior kami karena kebetulan izin Bapak kami di bidang SDM, jadi termasuk juga Pak Kamiti memonitor kemarin. Mohon maaf untuk kami dari kemarin, saya takut kalau terkendala sinyal ya, karena saya bukan melemparkan ini sama Pak Kamiti ya, mohon maaf ini. Tapi biar nanti sama-sama dan barang-barang ternyata alhamdulillah sampai saat ini juga tidak ada kendala juga. Biasanya kalau saya di tepi Gunung Merapi, jadi kadang-kadang sinyal hilang sendirinya itu Pak Dekan. Mohon maaf sebetulnya. Terima kasih Pak Glender ya. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Tetap semangat semuanya. Mudah-mudahan Jana Batra selalu jaya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah 30 menit ini Pak, udah sampai jam 8.30, setengah 9 gitu. Mungkin dari teman-teman lain sedikitnya bisa ada yang ingin disampaikan. Calon-calon itu, calon mahasiswa barangkali. Calon-calon mungkin. Ayo junior muncul. Pandu. Kalau malu bertanya ini nulis nggak apa-apa, ini di mana di chatting ini. Mungkin yang mau kuliah S1 maupun kuliah S2 kesempatan ini untuk menanyakan, jangan sampai nanti ada miskomunikasi maupun misinformasi. Jangan sampai ada misinformasi. Silahkan di forum yang bahagia ini silahkan disampaikan, mumpung ada beliau Bapak Dekan, Bapak Wadek yang kemana aja kita hubungi, kita konsultasi selalu siap, itu istimewa sekali. Moga mungkin yang lain. Kalau yang Pak Jubaidah itu, yang keluarga yang Magelang kemarin disampaikan Pak Glenter dan Pak Kamiti kan Pak Jubaidah ya? Ya Pak Jubaidah. Halo Pak Jubaidah, dengar suara hadir saya? Juga ini hadir. Halo Pak Jubaidah. Nggak aktif. Ya mungkin ini Pak Kamidi mungkin karena waktu ya sudah menunjukkan pukul 8.31. Closing statement nih dari Pak Kamidi selaku alumni, apa sih yang ingin disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Jana Batra? Baik, terima kasih kepada Bapak Dekan dan Wadek yang sudah dilakukan, sudah bagus sekali peningkatan baik disiplin administrasi maupun disiplin yang lainnya. Saya terima kasih. Mungkin bisa terus diupdate mengikuti perkembangan zaman, persaingan antar kampus begitu ketat, banyak pihak-pihak ketiga yang mengatasnamakan dan bisa menjadi jembatan antara mahasiswa dan kampus. Namun bagi mahasiswa yang akan mendaftar baik S1 maupun S2, saya bukan promosi ataupun bagaimana karena saya alumni Jana Batra. Insya Allah asal ikuti aturan kuliah, ikuti aturan tertib, baik tertib administrasi maupun tertib perkuliahan sesuai aturan yang ada, dan jangan lupa tetap komunikasi baik
dekan, wadek maupun dosen pengajar. Insya Allah akan tercapai tepat waktu dengan hasil nilai yang bagus. Supaya tetap jaya, tetap maju, Jana Badra, kampus kebangsaan, Jana Badra tetap jaya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kamidi. Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita sampai ke penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kamidi SHMH yang telah berkenan menjadi narasumber pada acara malam hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu dan rekan-rekan semua pada malam hari ini. Saya selaku MC dan panitia yang bertugas memohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata kami mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semua. Terima kasih Pak Kamidi, Terima Pak kasih, Glender. Pak Glender. Sama-sama, Bapak.